channel saya Pasar Minggu Punya Cerita bersama saya host Nape Raja. Sebelah saya coba perkenalkan diri. Das 23. Kebetulan saya lagi suwon di narasumber nih. Ada 2 orang. Tolong Bang, Iya. namanya siapa? Nama saya Bang Soleh, lahir tahun 56. Wah, 56. Iya. Abang, Nama saya Effendi, dipanggil Pepen Senje. Wih. lahir tahun berapa? Keduanya bapak saya sampai bin Misar, Misar bin Remis, Remis bin Ripun. Asli Betawi Pasar Minggu. Kelahiran tahun berapa Bang? 54 dul. Udah tua juga ya Bang? Oh ya, muda masih. Oke Bang, kita langsung aja nggak panjang lebar. Saya mau tahu nih nostalgia Abang masih kecil nih. Dulunya nih kan jembatan nih. Gimana ceritanya nih sebelum jembatan ini permanen? Ceritanya pertamanya ya saya serahin kepada Babi Soleh dulu. Begini, Ah. Bang, kalau masalah untuk sebelum ada Ayo jembatan. Bang, kita ngerokok dulu Bang. Oh iya, silakan. Nah, di sini seingat saya nih, ini dulu memang adanya eretan. Oh gitu. Iya. Lama-lama eretan-eretan sering rusak karena adanya situasi banjir. Dibuatkanlah jembatan Apa? bambu, jembatan Oh, gantung. Itu belum permanen tuh. Belum, Oh, masih belum. swadaya orang condet. Para warga condet Dan ya. banyak- Karena orang condet itu dulu kan memang usahanya usaha buah untuk jual ke pasar minggu. Oh, Nah, gitu. itu ceritanya. Tuh, tahunnya saya Tahunnya tahun sekitar 60-an oh, lebih lah, 60-an. ke bawah gitu. Oh, belum lahir kita. Belum. Nah, adanya itu pemerintah punya inisiatif ngebangun jembatan jembatan permanen lah. Oh. Itu kalau Antara nggak salah. condetan pasar minggu gitu ya, Bang? Iya. Itu kalau nggak salah tahun 70 Oh, dibangun, 70-an. selesai itu tahun 71. Oh. Itu yang bangun itu PT apa dulu itu? Saya juga lupa itu. Itu. Tapi kalau kesan sebelum jembatan itu dibangun, memang ini jadi pangkalan bambu. Oh iya. Pangkalan bambu. Pangkalan nih Bang. Pangkalan bambu Ah. untuk orang pedagang bambu yang dari Depok. Dari arah Depok. Singgah di sini Singgah sore, di sini sore. tidur di sini. Tidur di sini. Oh, jadi dia Pagi. nginep di sini gitu. Iya, pagi dilanjut untuk jual ke Manggarai. Oh, Pusatnya gitu. bambu itu dulu Manggarai. Gitu. Oh gitu. Itu pengalaman saya semenjak saya masih sudah hidup lah, udah dewasa gitu. Tuh. Mungkin Bang Sengge lebih tahu lagi kali cerita masalah itu jembatan setelah ini dibangun. Gimana Bang Sege? Kalau masalah jembatan itu dibangun, ya, dari dalam pengalaman saya, Heeh. satu, keduanya, si dulu itu anak Betawi, film anak Betawi itu syutingnya di sini. Oh, dulu Awal. pernah Oh, awal Dul di Dul Anak sini. Betawi. Iya. Halo guys, jangan tahu film si Dul Anak Betawi. Ini dulu Iya, pertamanya nih. pertama. Di sini nih jembatan tuh. Tempatnya nih. Sebelum jembatan Itu- ini tempatnya. Itu yang jelas saya Bang Salah itu main cebur-ceburan sampai di syuting. Oh. Jadi tahu jelas. Itu masih gitu. kecil ya, Itu Bang? itu Iya. umur berapa itu, Bang? Kira-kira umur berapa? Umur kalau nggak salah masih kelas 4 lah. Oh, kelas 4. Masih anak-anak. Oh, masih anak-anak. Iya. Tuh. Itu memang Satu. itu. Keduanya yang Bang Saleh bilang ada getek, pangkalan bambu segala macam. Saya tahu persis, bukan tahu persis. Waktu itu zamannya terjadinya PKI, saya bawa benderanya. Nggak tahu, anak kecil. Oh iya, masih kecil ya? Iya, iya. Masih polos. Oh iya, sekolah. sekolah ya belum. Sekolah belum. Itu yang jelas itu. Itu, Bang. Selebih itu abang ini ada memori lagi gak tentang masalah ini? Dulu dengar nih sejarah nih ya. Dulu kan sini ada langgar nih katanya. Pas pangkalan bambu jadi daerah Depok, dekat-dekat iya, sebelum iya. jadi musola ini. Iya, iya. Pernah ada langgar itu. Ya, langgar. Emang langgar dulu, Bang, dulu dibangun. Oh, langgar dulu. Itu karena tukang ketek itu kalau malam itu dia istirahatnya di langgar itu dulu. Oh, gitu. gitu. Dilanggar itu. Langgar itu. Dulu kan panggilan, kalau sekarang kan musola. Kalau dulu langgar. Iya, iya, iya. Makanya siapa orang melanggar, johor dilanggar bagus. Asar dilanggar bagus. Bukannya bukan di musola, dilanggar. Bagus itu. Langgar pelaturan. Langgar aturan. Bagus. Itu makanya yang jelas. Nah, Babe ini yang jelas sekarang ini satu udah umur 65. Ya itu pengalaman saya. Oh gitu. Berdua Babe Saleh ini. Gitu. Yang saya tahu nih ya, pas jembatan jadi permanen tuh kalau nggak salah
yang resmi ini tuh gubernur kita yang pertama ya, almarhum Bapak Ali Sadikin kalau nggak salah ya. Benar itu. Iya. Emang itu. Betul. Emang itu. Kirim Fatihah buat beliau. Semoga amal ibadahnya diterima. Amin. Men. Oh gitu bang. Iya. Kan kalau dengar-dengar sebelum jembatan itu kuning kan, Iya. kalau nggak salah dulu pernah silver tuh ya. Benar. Silver. Benar. Coba bang tolong diceritain bang tuh. Nah, kalau- Kenapa jadi silver bisa balik jadi kuning? Nah, ini apa, yang udah apa Golkar? yang tahu nih. Nah, Iya, Golkar iya, ada. iya. Memang Oke. itu Karena waktu Bang Ali partai, Sadikin ya. dia punya ciri khas, dia punya PT dari Sabang Merauke itu dia punya ciri khas sendiri Oh, karena gitu. bukan pemerintah yang mau. Nah setelah rusak sedang banjir tahun 96 Nah, ada awal perbaikan. banjir apa gimana? itu awal banjir tuh 96. Banjir ya? 96. Nah itu awal dibangun banjir. kembali sama pemerintah. Oh. Itu dananya memang pemerintah punya. Mhm. Nah itulah setelah itu dicat warna kuning. Oh, Nggak tahu gitu. ada apa gitu tujuannya gitu aja. Kalau nggak salah sebelum jadi permanen gini kan, kalau nggak salah sekitar tahun 2007 tuh yang banjir besar kan jembatan tubuh tuh. jembatan Baru jadi sempat ini. rubuh, ya. Coba Jadi ini ceritain dah masalah orang warga Condet mau ke pasar Minggu. Gimana Itu transportnya caranya? gimana sebelum jembatan jadi nih? Nah begitu jembatan jadi, sebelum jembatan jadi, waktu itu banjir besar rubuh. Ah, Nah dengan Kurang anak-anak rokok dulu, guys. pasar Minggu sama Condet bikin apa dipanggil perahu Eretan. apung atau Perahu apung. eretan. Oh, perahu apung. Oh, Ya, ya, perahu- ya. Perahu apung selama 2 tahun. Oh, 2 tahun. Jangkanya 2 tahun itu. Makanya kita itu punya prinsip anak Betawi Pasar Minggu ini sekali narik 50.000 buat anak yatim, 50.000 buat musola, 20.000 buat orang tua. Oh. Selama 2 tahun. Selama 2 Ya, tahun. alhamdulillah jadinya kita punya musola ya bagus juga sekarang. Sekarang udah permanen Nah, ya. Sekarang udah permanen ya. Tuh. Iya. Apa sepak terjangnya anak-anak Betawi Pasar Minggu. Pasar Minggu. Tuh, sampai sekarang ini. Jadi semenjak jembatan apung itu bang, yang jagain kan pasti ada yang jagain tuh. Kira-kira warga Iya. Condet apa warga Pasar Minggu gitu. Nah, Atau jadi- bergantian. Atau gitu. bergantian. Yang jelas 24 jam Pasar Minggu, 24 jam Condet. Oh, berarti gitu. seling-seling sehari-sari. Iya, iya. Oh. Kita Kan yang bagi penting rezeki. adil itu kan. Bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki adil. Ada lagi, Bang? Makanya Hmm. apa ya? Yang jelas ya itulah pengalaman saya di situ. Dulu setahu saya jembatan gantung itu kan banyak pohon bambu tuh. Betul. Banyak orang cerita tuh mitosnya banyak, katanya orang pergi ke mau ke pasar nih Ada ngeliat yang- ada ya Ya. makhluk-makhluk gitu jadi kagak jadi. Itu gimana Bang? Emang bener apa? Itu Apa- bukan bener apa mitos itu? Yang jelas sih Bener. kalau menurut Serem juga berarti ya? Bukan 1-2 itu yang dikasih lihat. Mitos itu benar-benar. dulu mah serem dah. Benar. Sampai Ada yang penampakan namanya orang juga, katanya. Bapaknya Sri, Pak Bambang ya. Iya, Pak Bambang itu Pak Bambang tentara. itu kan tentara, Ah, iya. mau piket malam. Balik, kabur, balik lagi, masih balik ke rumah lagi. Dari mana tuh? Takut. Dari Mau mana tuh ke? dia? Mau Dia ke dia mau Dari merindang. dinas. Oh, mau mau merindam. dinas. Mau dinas. Nah, itu balik. Padahal dia mau pistol. Ya, setahu saya dengar-dengar kan ceritanya tuh konon kata orang-orang dulu nih katanya ada penghuninya perempuan, serem, bukannya Benar. rata katanya. Enggak, kalau rata enggak, cantik malah. Cantik? Cantik. Kayak Tahu. saya nggak bang cantik Ya Bang? begitu sedikit dah lebihnya. Iya iya iya. Benar itu Benar, bukan benar. itu. Nah pernah dulu sini Mang Adai almarhum itu mau mandi kan tempat mandinya kayak orang-orang dulu pedagang pasar itu kan mandinya di Kali Ciliwung. Ah. Oh, Itu dia pernah melihat kucing. Ternyata semakin dekat bukannya kucing. Apaan tuh? Nggak tahu berarti besar gede gitu. buaya. Waduh. Bukan macan. Wah. Zaman dulu itu begitu. Kalau masalah mitos itu sini. Ada yang pernah mandi bapak-bapak naro baju Hmm. di batu, pulang-pulang sakit. Nggak senang itu yang duduk di batu, ketiban kolor. Di batu mana tuh bang? Itu Ah, di kan bawah. muara sini Oh, kan ada muara. batu. Ada batu Iya. bundar itu. Terus masih ada nggak bang? Nggak ada. Batunya kanyut udah hilang. Oh udah kak. Nah itu sampai ketulung-tulung, minta tolong mamanya itu. Kepencet barangnya. Itu. Zaman dulu mah mitos itu serem-serem memang. Berarti bener ya, zaman dulu itu jembatan gantung itu bukan hanya mitos saja, tapi bener kejadian ada makhluk-makhluk Betul. ya yang mengganggu lah. Sering kali. Bahkan ada pernah kalau orang lewat naik ojek, Hmm. itu kalau nggak permisi dikasih lihat di jembatan itu. Waduh.
Serem juga ya. Cantik, perempuannya cantik. Kayak lu- Minta kayak lu tolong. kali ya. Iya. Aduh. Minta tolong. Bahkan ada yang minta dianterin ke induk sampai di induk hilang. Wah. Yuk, Hilang, yang serem. tukang ojek itu masih ada, namanya Agus. Anak sini, siang, nggak malam. Kita anterin ke induk. Ya, belum nyampe induk udah nggak ada orangnya, Dun. Zamannya mitos. Ini naiknya dari mana, Bang? Dari sini, Bopong Jengkol. Popon jengkol dia Ini naik. depan rumah lo, Oh. depan rumah ada ini. Rumah Iya. rumahnya di mana sih, Mbak? Saya Saya pernah lihat. Nah, menurut Ada cerita lagi apa nggak? Selain mitos nih jembatan, apa dulu abang masih kecilan nih sering main cebur-ceburan kali. Kayaknya kan kali ke dulu kalau saya airnya bersih nih, bening. Benar, Nggak kayak sekarang. benar. Tuh katanya sih saya dengar-dengar tuh warga-warga sekitar sini nyucinya di kali, Nah, di kali. mandinya di kali. tapi bukan warga di sini juga, saya dengar orang dari manapun pada mandi di sini. Oh, Jadi yang jelas, emang apa di sini ada pangkalan nih? Iya. Pangkalan kali. Ada. Ada pangkalan kali. Pangkalan memang. karena ada Pangkalan satu sih. Makanya pangkalan. disebutnya itu pangkalan dulu memang terkenalnya. Hmm. Nenek saya punya. Oh, Nemutim, pangkalan Oh. itu disebutnya pangkalan Nemutim Ya, ya, atau ya. Haji Saibun itu. Itu yang terkenal ya dulu ya, Terkenalnya. Bang? Pangkalan Haji Saibun atau Haji Mutim. Mutim. Itu terkenal pangkalan di sini. Itu pernah terjadi panas 7 bulan kalau kata orang dulu bilang. Apa panas? Panas 7 bulan musim kemarau itu nggak ada hujan. Itu orang pasar orang mananya ngambil air di sini Oh. karena ada mata air di sini. Oh, mata airnya ya. Di sebelah mana Iya, tuh, di Bang? bawah jembatan. Oh, bawah jembatan. Tuh. Tuh. Ya kan kalau kita mau ngambil air wudhu, sholatnya dilanggar sini, ngambil air wudhunya di kali. Oh. Dulu nggak ada di sumur kayak sekarang, udah enak. Kita mau Oh, sholat jadi ngambilnya tuh kalau setiap mau Ngambil sholat wudhu, mau ngambil wudhu di kali dulu. karena kalinya dulu masih cakep airnya, nggak iya. seperti sekarang. Sekarang Iya, udah sekarang rusak, polusi, Banyak limbah ya. limbah. Itu zaman dulu enaknya di kali dulu begitu. Malam pun udah enak Enak aja. ya. Karena kalinya masih bersih. Pas banjir 96 tuh ya Nah, baru rusak tuh itu. kali tuh air kali ya. Benar, itu mulai rusak. Udah mulai ya warga-warga Rusak. sekitar udah nggak ada yang nyuci di kali, mandi di kali. Mar lah. Warnanya juga udah cakep, Warnanya udah coklat kayak bajigur ya. Iya iya. iya. enak tuh. Ada lagi gak kenang-kenangan masa lalu yang abang ingat gitu, yang berkesan? Masalah ini jembatan apa mandi kalinya? Kalau bisa diceritain bang. Yang paling berkesan tuh abang gimana nih dulunya? Paling berkesan bagi saya, Oh. saya umur 65 ini. Apabila banjir, itu yang berkesan bagi saya. Satu, nanggok. Waduh. Ikan. Dua, ngambilin paya lewat. Paya. Nancepin, Nancepin. tak, ambil. Apa aja yang lewat? Paya itu. Paya, pisang, termasuknya nangka. Kan lewat tuh. Kita di kolong jembatannya. Nancepin, tak. Padahal itu bukan dibuat jual. Siapa yang mau? Begitu. Oh begitu. Kesannya di situ. Kalau abang kesana gimana bang? Ya, Kesan-kesannya? senang aja dulu. Senang. Kita kalau setiap pagi sore emang mandinya di kali, Hmm. rame-rame, berenang. Ntar dari berenang dari atas turun ke bawah, bawah naik lagi ke sini. Itu senang itunya. Enak ya dulu, Oh. dulu enak ya. Zaman dulu mah Itu kita pakai nggak pakai apa tuh, Bang? berenang aja nggak pakai apa-apa. Berenang, oh. Iya, maksudnya nggak pakai alat Kan apung. ada ban, Nggak pakai itu. ada kedebong gitu kan. Nggak pakai itu. Jadi pakai tangan aja berenangnya. Oh. Itu zaman ini dulu, itu Tapi kenangannya. ada yang kanyut gak tuh, Bang? Nggak pernah. Alhamdulillah ya nggak ada ya. Nggak pernah. Satu, keduanya yang berkesan bagi saya sebagai sekarang ini udah tua, nggak bakal ingat, nggak bakal lupa. Itu udah jembatan tinggi, air banjir, pakein tangga lagi. Buat apaan? Buat main ceburan. Oh, Ceburan. loncat itu. Iya, loncat. sampai tentaran demen ngeliatin anak-anak itu. Oh, iya. Loncat dari jembatan nyemprot ke air gitu. Naik, Tapi belajar nggak 20 ada yang meter. cedera kan? nggak ada. Ada. Alhamdulillah. Enak dulu mah. Udah nggak ada. Jadi gini bang, mitos nih kalau di kali nih biasanya kan ada penghuni-penghuninya nih ya. Kita cerita aja. Apa bener tuh kalau orang misalnya maaf nih bukan yang membawa suku-suku ya, katanya orang Pekalongan kalau mandi di kali zep hilang. Iya. Bener kagak tuh? Denger-denger mitosnya? Jadi kalau masalah ke situ, yang jelas emang terjadi begitu. Gitu. Contohnya, Berarti serem. ada contoh sini, Widodo anak Pekalongan nggak balik. Oh, balik.
Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggak Terus nimbul-nimbul. sampai tukang tempe, Nah, orang Pekalongan, nyelem hilang. Itu menurut. berarti serem juga ya. Boy, serem dulu. Berarti kalau bukan orang asli sini nggak boleh mandi kali dong. Iya jangan. Oh nggak bisa, saya kan punya nenek dulu. Oh iya. Saya punya nenek aja Muti. Siapa bilang orang nenek saya nggak punya buaya katanya. Oh, katanya Oh punya iya, ya? iya Punya dengar-dengar piaraan, ada dengar-dengar gitu. katanya ada buaya di sini, buaya putih. Apa bener ada, Bang? Buaya putih mah kagak, cuma nenek saya memang orang bilang dulu Haji Mutim punya buaya. Lah saya emang paling seneng, tapi nggak pernah sih ngeliat buayanya. Alhamdulillah cucu anaknya ya pada nggak apa-apa dikali hingga sekarang. Kalau cerita mitos di sini atau di jembatan, jangan coba-coba jadi orang kebur sombong, jangan coba-coba. Yang jelas begini, setiap Haji Mutin itu sebagai orang tua tertua di sini, dia ngasih tahu kepada Anak cucunya, anak cucunya kalau air mau datang, tahu dia. dia kasih tahu. Nggak boleh main di kali, ini Jangan air pada mau main di datang. kali. Haji Mutim dulu nah saya punya nenek begitu bang. Oh, Jangan pada main di kali atau ada tamu lah kasarnya. Ada tamu, jangan pada main di kali. Memang nyatanya benar. Benar nenek saya itu dulu. Padahal nenek saya nggak punya buaya, saya belum pernah kok. Cucu saya udah sekarang saya nih udah 65 tahun, nggak pernah nenek saya punya buaya. Tapi julukannya orang bilang Haji Mutim tuh punya buaya. Oh, Gitu, zaman mitos itu. Zaman mitos itu. Iya. Karena orang mengatakan begitu, tiap tahunnya itu dikasih daging. Jadi anggapan orang Haji Mutim itu punya buaya gitu. Oh, Tuh. begitu ceritanya. Kedua, apabila air banjir, orang-orang pada takut, dia jalan aja udah cari ikan. Cari Nah, ikan. seolah-olah di dampingin buaya, ngerti nggak? Iya, iya, Gitu. paham, paham. Doang. Tapi yang jelas dia belum pernah lihat buayanya. Gitu. Nah, denger-denger ya bang, saya pernah baca-baca artikel tuh, tragedi apa? Tragedi tahun kalau nggak salah tahun 82 ya, tragedi rudal marinir tuh katanya nyampe kemari nih. Oh, iya, Bukannya sampai 83. kemari lagi itu. Itu abang lagi umur berapa tuh? Masih bocah apa udah gede? Aduh, udah punya bini, Dul. Itu ngumpet di mana? Wah, Kok pas begitu? yang jelas itu meledak nggak? warga 17, kebetulan saya Pak RT-nya, ngumpetnya itu orang di pinggir kali, di lolokan air. Itu Karena- bomnya meledak kagak? Enggak, jadi kalau kena itu ya mati dulu. Dia kelewat Lewat, ada yang mampir juga di sini, mampirnya pada di kali, alhamdulillah. Panik kita itu orang-orang sekampung Pasar Minggu ini pada lari ke Condet ngungsi cari tempat yang aman. Katanya? Lah kita mau orang sini diam di pinggir kali di tebing. Kalau rudal itu mentok kan mungkin kita kena tebing dulu gitu. Wah, rame kayak orang Ternyata tawuran parahnya di Condet malah lah. ya. Condet malah yang lebih parah karena Condet kan lebih tinggi, Ah. ini rendah. Datarannya lebih Jadi si rudal tuh liwat gitu. Oh, lewat. Aman lah ya jadinya. Aman di sini. Tapi Aman namanya rudal. yang berapa yang saya tahu berapa biji jatuh ke kali ada. Tapi di Itu meledak? enggak, Enggak meledak. di belakang rumahnya Sunita, depan Sunita Jatuh ke situ ya. itu satu, sama di sini satu. Sini di samping ini dulu di samping jembatan Iya. masih banyak pohon bambu. Tapi diketemuin gitu. Nggak ketemu dicari. Oh, kanyut kali ya? Enggak. Dalam itu. Dalam ke lubang. dalam. Nggak bakal Jalan ketemu, begini. dicari di lubang nggak akan ketemu. saking Muter dalam. itu jalannya, jalan pelurunya itu kan muter, nggak langsung gitu. Rudal itu. Itu terjadinya meledak di marinir itu, meledak. gitu. Nah gini bang, denger nih, dulu nih warga Condet tuh Pasar Minggu udah pas dari jawaranya tuh. Kalau Coba abang dah, siapa jawaranya nih? Saya pengen tahu biar yang lain pada tahu. Atau abang Oh. Jawara kali. Katanya dulu di jembatan ini tukang motongin orang mulu. Siapa kalau motong orang mah enggak bang. Oh enggak. Enggak. kalau itu enggak. Kalau Jawara ada memang Jawara, dari Condet. dari Itu Condet. dulu Pak Dakmang itu terkenal. Kidamang. Kidamang. Zaman dulu masih saya anak-anak. Itu Bahkan jawara. saya juga sempat belajar sama dia. Oh belajar main dampu apa main silat? Ya main Oh. kucing-kucingan Oh, lah. kucing-kucingan. Iya, Saya juga kan nggak sanggup ngikutin Oh. pengalaman dia. Oh. Dulu Jawara Pasar Minggu
setahu abang siapa sih bang? Ya kalau cerita yang sesungguhnya dulu gitu, jawara pasar minggu tuh yang dipanggil Kinisa termasuk engkong saya. Hongkong abang. Nah, dia juga centeng pasar minggu. Nah, kemarinnya itu ya nggak inget lagi dah tuh. Ingat lagi lupa. Ya. Tapi ada bang cerita pasar minggu jawara yang terkenalnya mah masih bapak saya masih ada, kakek saya masih ada, itu dia pernah cerita. Pasar minggu itu dulu jawaranya itu mat merah disebutnya. Mat merah. Mat merah. Itu dia asli pasar minggu bang. Asli pasar minggu. Tapi ada keturunan masih dari orang Cina gitu. Tapi ilmunya cakep. Bela dirinya cakep dah ya. Wah, bukan cakep lagi, pernah diikat dia dulu di dekat rel. Tahu lepas. Oh, pakai apa tuh bang diikat? Ikat pakai tambang zaman dulu itu dia. Tapi alhamdulillah ya anak-anaknya nggak ada yang nurunin ilmu itu. Mungkin kalau nurunin sekarang bukan jawara lagi, Apaan tuh? presiden kali ya. Yang jelas kalau masalah mat merah atau banteng merah dulu kan Oh, banteng merah dulu. itu musuhnya banteng hitam. Oh, gitu bang. Tuh ada dua kubu di pasar minggu yang saya tahu gitu. Karena kita masih pada kecil, cuek-cuek aja. Cuek-cuek aja. Iya, kalau pada gue udah gedean dikit mah aneh belajar. Gitu. Jadi jawara juga. Jadi jawara juga. Iya. Cuman kalau sekarang jawara, aduh, teman main di hubungan. Oh, gitu. Kalau dulu banyak pohonan, jadi Tarsan. Sekarang ya pohonan udah nggak ada hubungan. Hubungan apa tuh bang? Ya di atas genteng dulu. Oh. Iya bang, Gitu. ada cerita lagi tentang masalah jawara pasar minggu kan dulu pasar minggu terkenal ya kan, wah pokoknya kampungan jawara lah ya nggak. Iya. Siapa sih nggak kenal pasar minggu ya nggak? Pokoknya lewat pasar minggu ngeri dah. Ah ya. Cerita dulunya katanya, tapi kalau sekarang enggak, alhamdulillah anaknya baik-baik semua udah. Ya, zaman kita kecil, sampai kita udah tua gini, ya kalau jawara-jawara itu yang saya tahu engkong saya doang. Yang kemarinnya ya preman lah, gitu. Oh, Kalau yang kemarinnya disebut preman. jawara sama preman beda. Oh beda bang. Siapa yang punya ilmu tinggi boleh katanya ilmu jawara. Kalau sekarang nggak ada. Iya, denger jawara mana aja kalau ke pasar minggu udah pasti tumbang. Itu mulai yang namanya Dengar. iya. Cuman saya juga belum paham ke situ dah. Belum paham ya. Ya. Nanti dah kita lanjutin. Iya. Gitu doang. Cuman kita kembali lagi ke mitosnya itu yang pernah saya jalani, yang pernah saya lihat mata kepala sendiri ya, nama bapak saya ini. Ingat gak yang ular kayak keris naik? Ya. Ingat gak yang Iya. pulang sakit? Ah, Nah itu nggak ada ular kayak gitu. Ih, itu mitos itu di ujung ini. Di ujung sini Iya. Gua kabur pulang sakit itu. Nah itu benar. Berapa hari itu bang lama sakitnya? Nah, hampir seminggu lah. Oh. Hampir seminggu itu. Nah kalau yang namanya Bapak Saleh ini punya sepupu sampai setahun lumpuh. Ada. lumpuh. Memang. Punya sepupu. Lumpuh. Di saat dia ngebantu setelah jembatan dibangun, dia ngikut kerja. Nah itu dia lumpuh, lama itu. Iya, Hampir setahun. lumpuh. Capean entah bagaimana, tapi ya tiba-tiba ya sembuh kembali gitu. Tuh. Jadi semakin sore kayaknya nih guys, seru juga nih ceritanya ya nggak? Mungkin nanti ada part keduanya kali ya. Oke. Iya. Oke. Untuk abang nih, buat kesan-kesannya anak milenial apa bang? Buat kesan-kesannya dah. Buat anak-anak sekarang. Kesan-kesannya ngomong aja nggak apa-apa. Kesan-kesannya. Kalau pesan Babe ini Ah. kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, teman-teman kita, sahabat kita, warga kita, yang udah. Sekarang kita jalan yang baik kan. Nah, Benar-benar. Yang Kita lurus jalan lurus apa aja, aja. kita jalan itu aja. Jangan Dari- lupa, namanya kita orang Betawi. Iya. Iya, jangan lupa sholat yang benar gitu aja, ngaji dah. Oh bener. Iya. Kan Berarti ada pertama. Oh itu ada pantunnya berarti bang. Saya belum bisa pantunnya. pantunin bang Duduk Duduk Babe. bersile mengaji Quran, turun di pelantaran kita main pukulan. Asik. Nah itu namanya logonya anak Betawi. Bener. Dari abang kesan-kesannya buat
anak-anak zaman sekarang. Berarti abang bisa pantun juga ya? Cie, nyontek bang itu. Nyontek. Saya nggak bisa pantun bang. Saya nyontek bang. Saya kalau bisa pantun saya pantun. Iya. Ya, mungkin bang Pepen kali bisa. Bang kasih pantun bang, katanya orang Kalau Betawi kan jago masalah pantun. aneh nggak bisa, ngorak capi bisa. Ngorak capi. Oke guys, mungkin next di waktu ke depan lagi kita akan ngulik-ngulik lagi nih ke dua narasumber ini, kayaknya ceritanya makin seru. Iya. Oke, mungkin agak-agak lupa kali ya. Ya namanya juga pertanyaannya baru begini bingung. Oke guys, pesan gua jangan lupain sejarah karena sejarah itu penting. Oke, dan jangan lupa pantengin juga di Pasar Minggu Punya Cerita bersama Nape Raja. Aci Das 23. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.